Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini bersama ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan pembahasan soal LKS. Pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang soal isian singkat dan uraian, dan pada hari ini kita akan bahas tentang soal di LKS akidah akhlak, yaitu pada bentuk soal pilihan ganda, tepatnya pada halaman 21. Coba kalian buka buku LKS-nya akidah akhlak halaman 21. Nomor 1, menurut surat Al-Mulk ayat 2, Allah menciptakan kematian dan kehidupan bertujuan untuk menguji manusia yang terbaik amalnya. Allah memberi gambaran orang yang telah mati seperti orang yang tidur. Al-Mumit adalah sifat Allah yang bermakna maha mematikan. Di dalam surat Al-Insan, manusia sebelumnya belum pernah ada, kemudian Allah menciptakannya dari air mani. Perumpamaan hari kebangkitan dari alam kubur adalah seperti tanaman yang berbeda meskipun disiram dengan air yang sama. Artinya nanti setelah hari kebangkitan, ya yaumul ba'ats, kita akan dibangkitkan oleh Allah dengan berbeda-beda. Ya, tempat satu tapi berbeda tergantung amaliyah perbuatan kita selama di dunia. Nomor 6, dalam Al-Quran Al-Fusilat ayat 39, sebagai tanda kekuasaan Allah, Dia mampu menghidupkan bumi yang kering dan tandus. Dalam surat Al-Qasas ayat 88, Allah menegaskan bahwa tiap-tiap suatu pasti binasa kecuali Allah. Nomor 8, Allah mampu menghidupkan segala sesuatu, maka pasti Allah mampu menghidupkan kembali orang yang telah mati. Nomor 9, salah satu bukti bahwa Allah Al-Muhyi, yaitu Allah lah yang menghidupkan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini. Nomor 10, para petani yang meletakkan biji-bijian di tanah, namun Allah lah yang berkuasa menumbuhkan biji-bijian tersebut. Hal ini adalah bukti bahwa Allah Al-Muhyi. Nomor 11, meski seseorang telah jatuh dari gedung yang tinggi, jika Allah tidak berkehendak mematikannya, maka dia akan tetap hidup. Nomor 12, Allah telah menganugerahkan kehidupan kepada kita. Sikap kita adalah bersyukur dan banyak beribadah sebagai ungkapan terima kasih. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, la azidannakum, maka kita akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nomor 13, makna Asmaul Husna Al-Ba'is adalah Maha membangkitkan. Nomor 14, hari kebangkitan manusia dari alam kubur disebut Yaumul Ba'ats. 15, manusia tidak selayaknya sombong karena dia pasti akan mati dan binasa, sedangkan yang kekal abadi hanya Allah Azza wa Jalla. Perhatikan ayat berikutnya, nomor 16. Allah yab'atsu man fil kubur. Terjemahan lafal tersebut adalah Allah membangkitkan semua orang yang ada di dalam kubur, yaitu pada Yaumul Ba'ats. Kemudian selanjutnya, jika Allah menghendaki, Allah bisa mematikan seluruh makhluk yang bernyawa mati dalam sekejap mata karena Allah bersifat Al-Mumit. 18, manusia tidak bisa mematikan satu makhluk pun kecuali atas izin dan kehendak Allah. Nomor 19, kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surat Ar-Rahman ayat 26-27 ini di atas adalah dalil bahwa Allah Al-Baqi wa yabqa wajhu rabbik, gitu ya. Nomor 20, kematian adalah pintu menuju kehidupan abadi di akhirat. Nomor 21, semua makhluk yang bernyawa
akan mati, namun kematian itu datang ketika hanya Allah yang tahu. Nomor 22, zat yang mampu membangkitkan manusia yang telah mati adalah Allah. Kemudian nomor 23 berikut ini adalah hikmah mengimani hari kebangkitan, kecuali menyadari bahwa segala manusia mati akan berakhirlah segala urusannya. Ini kecuali. Jadi tidak ada urusan yang berhenti ketika sudah meninggal dunia. Urusan itu akan terus berlanjut. Urusan itu bukan hanya di dunia saja. Di alam kubur pun kita masih berurusan atas apa yang kita lakukan di dunia. Dan bahkan nanti di akhirat pun kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Bukan lantas ketika sudah meninggal tidak ada urusan, tidak. Allah akan minta pertanggungjawaban kepada kita. Umurnya akan diminta pertanggungjawaban kita. Kemudian Allah juga menitipkan ilmu kepada kita. Allah juga menanyakan ilmu. Apakah ilmu yang kita miliki sudah diamalkan atau tidak? Kesehatan yang Allah berikan kepada kita, itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah ketika nanti kita meninggal, ketika nanti di akhirat. Ya. Kesehatan kita untuk apa saja? Harta yang Allah titipkan kepada kita juga diminta pertanggungjawaban. Dari mana harta itu? Dari perbuatan yang baik atau perbuatan yang tidak baik? Dari yang halal apa yang haram? Kemudian setelah itu, harta yang kita miliki itu digunakan untuk apa? Dibelanjakan untuk apa? Itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi artinya tidak ada istilah ketika kita mati sudah bebas urusan, tidak. Itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nomor 25, semua makhluk di alam semesta akan mati dan binasa, dan hanyalah Allah yang kekal dan abadi. Nomor 26, berdasarkan surat Az-Zumar ayat 42, ruh orang yang tertidur berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Nomor 27, sikap orang yang beriman kepada asma Allah Al-Mumit adalah banyak-banyak beribadah. Karena ia tahu bahwa kematian bisa datang kapan saja. Hanya Allah yang tahu. Jadi kita harus siap bekal, yaitu dengan berbekal ibadah yang mendapatkan ridha Allah. Nomor 28, Allah adalah Al-Hayyu, yaitu zat yang maha hidup, dan Al-Muhyi, yaitu Allah yang maha menghidupkan. Jadi Allah bukan hanya sekedar hidup, tapi menghidupkan. Kemudian nomor 29, sikap orang yang beriman kepada Allah Al-Baqi adalah hanya menyembah Allah saja, karena dialah zat yang maha kekal. Al-Baqi artinya kekal, tidak akan pernah binasa. Nomor 30, arti dari kehidupan yang Allah anugerahkan adalah kecuali. Bersenang-senanglah dalam hidup, karena hidup hanya satu kali. Nah ini, jangan sampai dalam kehidupan kita ada istilah hidup hanya sekali. Mumpung ini hidup, maka gunakan dengan sepuas-puasnya, dengan bersenang-senang. Ini yang harus kita hindari, bahwa hidup kita ini di dunia ini akan ada kehidupan berikutnya. Jadi ada istilah dunia ini panggung sandiwara. Dunia ini bagaikan bermimpi, hanya sebentar, hanya sementara. Dan kehidupan yang abadi nanti yaitu di akhirat. Oleh karena itu, berhati-hatilah setiap tindakan perbuatan kita. Jangan sampai perbuatan kita yang menyenangkan di dunia ini bisa mendapatkan siksa di akhirat nanti. Lebih baik hidup kita sederhana, pas-pasan. Yang penting di akhirat nanti kita bahagia. Ini harapan kita. Mudah-mudahan kita bisa hidup bahagia di dunia dan juga bisa hidup berbahagia di akhirat. Sa'duna fid dunya, fauzuna fil ukhra. Amin ya rabbal alamin. Dah, anak-anakku, ini yang dapat Pak Guru sampaikan. Nanti kita lanjutkan minggu depan untuk persiapan ujian tengah semester ya, PTS. Dan kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.